Berada, selamat pagi dan salam jumpa bersama kami Floreta pagi ini. Saya Lely Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio hadir menemani Anda untuk sesi wawancara pagi hari ini. Kami punya dua topik utama yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana puluhan sapi mati mendadak di Sika dengan Kadis Pertanian Sika, Yohanes Emil Setriawan dan juga Forum TBM NTT berkolaborasi dengan Rumah Baca Multikultural Kultural gelar seminar nasional dengan Ketua TBM NTT Polikarpus Doh. Kita akan update soal ini pendengar pagi ini menjadi sesi wawancara pertama pendengar dengan narasumber kami sudah di ujung telepon. Pak Poli, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI beberapa menit ke depan begitu ya. Ya, terima kasih juga. Salam literasi dari Kota Kupang, Kota Kasih. Salam literasi. Baik, Pak Iya, Poli, apa yang melatar belakangi Rumah Baca Multikultural dan juga TBM maksud kami ya, TBM NTT ini menggelar seminar nasional ini? iya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya atas nama Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih banyak kepada RRI ND yang selalu mendukung dalam setiap mengupdate informasi-informasi terkini Hmm, terkait dengan perkembangan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. oke. Baik, Saju menyapa untuk seluruh pendengar setia RRI ND yang terus mendukung RRI ND untuk terus menggelorahkan ya, Hmm, khususnya bidang pendidikan dan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa yang melatar belakangi kegiatan seminar nasional? hmm, Uh, kita dengan tema memotret masa depan literasi NTT. Uh, kita ingin melihat sudah sejauh mana gerakan-gerakan literasi yang sudah kita lakukan, baik literasi keluarga, literasi sekolah, maupun literasi masyarakat. Dan dengan hadirnya Duta Baca Indonesia dalam program Safari Literasi di NTT, dan beberapa waktu lalu beliau bersafari literasi di Kabupaten Flores Timur, uh, Larantuka, dan sudah 2 hari 3 hari ini beliau bersafari literasi di ibu kota di Kota Kupang. Ini menjadi apa ya, pemicu ya, pemacu dan menyalahkan semangat para penggerak pegiat literasi dan kita semua untuk terus secara konsisten memperkuat gerakan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi salah satu agenda besarnya adalah seminar nasional dengan tema meneropong masa depan literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. hmm. Dan Pak Poli, Nah, seminar ini akan berlangsung sore nanti kalau tidak salah begitu ya. Nah, seperti apa persiapannya sampai dengan saat ini? Apakah hari ini sudah siap untuk action saja ataukah ada beberapa kegiatan pagi ini yang akan digelar sebelum melaksanakan seminar nasional sore nanti? oh ya baik. Jadi seminarnya, mohon maaf ya, seminarnya sudah dilakukan kemarin ya. Jadi Hmm, seminarnya sudah dilaksanakan kemarin. oke. Terus hari ini Duta Baca Indonesia akan terus bersafari mengelilingi dengan agenda yang sudah ada Hmm, untuk bersafari literasi, terus apa orasi literasi, bedah buku dan berbagai jenis kegiatan yang hmm. sudah diagendakan. Untuk seminarnya kami sudah selesai Sudah berlangsung kemarin. ya. Hmm. Nah, Oke, jadi dan silakan. antusias ya bagi mahasiswa, akademisi, jurnalis hadir untuk bagaimana kita berpikir bersama ya, karena gerakan literasi tidak bisa urusan satu dua orang, itu butuh energi bersama Ya. media, ya jurnalis baik radio maupun televisi, media cetak, media online, Hmm. terus akademisi, mahasiswa, generasi-generasi muda, semua praktisi, aktivis terlibat untuk berdiskusi membedah bersama bagaimana arah kebijakan strategis untuk terus meningkatkan budaya literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Mm-mm. Temanya ini cukup menarik begitu ya, meneropong masa depan literasi di Nusa Tenggara Timur begitu ya. Nah, Iya, apa yang Anda sampaikan pada saat seminar nasional sesuai dengan tema ini dan apa harapan Anda?
Jadi, dalam diskusi kebetulan saya juga salah satu narasumber dengan, Duta Bahasa Baca dan juga, narasumber lain. Mhm. Kita ingin membedah kondisi real yang terjadi, ah, sudah sejauh mana kerja-kerja literasi dan sudah sejauh mana kebijakan strategis yang ditempuh, baik, oleh pemerintah, pusat, daerah, maupun, pemerintah provinsi ya, terkait dengan peningkatan indeks literasi. Mhm. Nah, setelah kita melihat, eee, dari 3 lokus kita, literasi keluarga, literasi sekolah, dan masyarakat. Mhm. Untuk literasi masyarakat ya pernah NTT menduduki posisi sangat menguntungkan ya, sangat, berprestasi ya. Mhm. Menurut saya peningkatan indeks literasi masyarakat kita urutan ke-8 terbaik, gemar membaca untuk, masuk 10 besar. Iya. Tetapi ada, hal lain yang perlu kita optimalkan yaitu di, literasi sekolah. Ya Sekolah. literasi sekolah kita baik di tingkat, SD, SMP, dan SMA, kita masih, rapor merah ya, rapor merah. Nah Mhm. ini menjadi tugas kita bersama sehingga, ah, literasi di 3 ekosistem ini, 3 lokus ini harus berjalan seimbang. Mhm. Sehingga, indikatornya itu bisa terukur dan kita bisa menggapai apa yang menjadi harapan kita bersama. Karena Mmm. banyak sekali sekolah-sekolah saat ini, memang sekarang lagi masif, eee, memperkuat gerakan literasi sekolah, tetapi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, misalnya infrastruktur, Mhm. aksesibilitas terkait dengan jaringan internet, dan juga wilayah-wilayah kita yang belum ada listrik dan lain-lain juga itu sangat mempengaruhi peningkatan sumber daya di daerah-daerah pelosok ya, Mhm. apalagi daerah-daerah 3T. Contoh misalnya di daerah di Malaka, di Belu, di TTS, itu banyak sekali daerah-daerah yang tidak terakses internet dan, eee, menyulitkan apa namanya, peningkatan, literasi masyarakat dan literasi sekolahnya. Terus, Mmm. kekurangan bahan bacaan bermutu. Nah, kekurangan bahan bacaan bermutu kalau kita di Kota Kupang ya, kita bisa menjadi alternatif yaitu internet tadi atau jaringan internet bisa menjadi alternatif untuk belajar. Tetapi daerah-daerah pelosok itu mereka tidak punya akses, internet, terus Mhm. keterbatasan bahan bacaan, bahkan, bahan bacaan tidak punya ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi, indeks literasi kita. Nah, banyak Mmm. faktor masalah literasi di NTT dan itu butuh kerja kolaboratif dan puji Tuhan ya sekarang dengan, Permendes ya, Peraturan Menteri Desa terkait dengan, kebijakan Kementerian Desa untuk mendukung gerakan literasi desa, Mhm. itu mudah-mudahan ya walaupun implementasinya belum maksimal, tetapi mudah-mudahan mulai tahun ini dan seterusnya itu bisa bisa meningkatkan indeks literasi desa mulai dari desa untuk Indonesia yang lebih baik. Mmm. Mhm, Mhm. Oke, jadi mhm. harapan Anda adalah, agar seimbang begitu ya indeks, Iya, literasi di heeh, sekolah, jadi kemudian di, masyarakat dan juga dalam keluarga begitu ya, Pak Poli ya? iya, jadi heeh, Mhm. 3 lokus ini kita tidak bisa kita tidak bisa berjalan, Mhm. literasi ini tidak bisa berkembang masif kalau misalnya, oh sekolah saja yang menjadi fokus, sementara Mmm. anak-anak di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 1. Mmm. Selebihnya dia kembali ke rumahnya. Nah, Iya. oleh karena itu saya selalu katakan bahwa literasi yang sesungguhnya itu mulai dari lingkungan keluarga. Mhm. Bagaimana rumah menjadi, rumah peradaban literasi. Misalnya kegiatan sederhana, di rumah orang tua selalu mendampingi perkembangan, belajar anaknya. Mhm. Di saat hari ulang tahun mungkin berwisata buku, di toko buku, di perpustakaan, di taman bacaan masyarakat, atau hadiah buku, atau selalu ajak anak ah, untuk membaca bersama atau read aloud ya, orang tua membacakan buku buat anaknya, atau mendongeng, atau menceritakan. Nah, Mhm. aktivitas-aktivitas itu harus terpola, terbiasa di lingkungan keluarga. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, memang sulit kalau kita berharap di lingkungan sekolah menjadi pusat belajar. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama, orang Mhm. tua, terus sekolah dan komunitas. Nah, untuk komunitas ya sekarang hadir taman baca dan Iya. tahun ini NTT mendapatkan, bantuan 368 taman baca ya, Mhm. yaitu 1.000 masing-masing TBM, mendapatkan bantuan dari Perpusnas melalui, kerjasama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat.
Itu 1 TBM 1.000 buku dan rak, dan sekarang sedang distribusi, bahkan ada yang sudah terima, ada yang belum dalam perjalanan. Nah, ini dalam rangka untuk mendukung ini hadirnya komunitas-komunitas literasi di Mhm. tingkat yang paling bawah, di tingkat desa atau tingkat dusun. Oke. Nah, itu untuk literasi masyarakatnya. Terus kalau Mhm. literasi sekolah juga lemah misalnya, itu juga berpengaruh. Jadi 3 komponen ini harus menjadi lokus yang ketiga-tiganya berjalan seimbang. Mhm Itu mhm. harapan saya ya. Kalau tidak, saya kira kita masih terus Mhm. berbicara masalah yang sama. Dari tahun ke tahun kita bicara indeks literasi, Iya. tahun depan indeks literasi. Kita masih bicara literasi baca tulis. Sementara Mhm. daerah lain sudah bicara literasi finansial, literasi digital, orang sudah bicara literasi ekologi, orang bicara sudah literasi kesehatan, orang sudah bicara literasi Mhm. politik, orang sudah bicara yang lebih Sudah jauh. lebih kita maju masih begitu ya? kita Mhm. masih seputar soal literasi baca tulis. Mhm. Nah, ini PR besar sekali untuk kita. Kita masih bicara soal uh, uh, alfabet, kita masih bicara soal calistung, baca tulis hitung. Nah, ini belum menjadi budaya. Kalau kita sudah lewati itu, bahwa Mhm. membaca itu tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, membaca itu aktivitas hidup, membaca itu kebutuhan hidup, Mhm. membaca itu adalah budaya. Kemana-mana selalu pegang buku, selalu kemana-mana dengan HP, menggunakan HP untuk membaca buku-buku digital, membaca internet, membaca hal-hal yang baik. Saya kira kita akan lanjut ke literasi yang berikutnya, Mhm. yaitu literasi-literasi lanjutan. Saya kira itu Ya. beberapa poin, dan Mhm. harapan saya ya pemerintah daerah. Mhm. Saya selalu bicara pemerintah daerah, pemerintah, karena apa? Penyelenggara negara punya peran besar. Masyarakat digerakkan dengan kekuatan energi literasi. Mhm. Ah, yang paling utama itu pemerintah dari tingkat RT, RW, dusun, desa, atau kelurahan, kecamatan itu Mhm. bergerak. Misalnya Bapak Camat menggerakkan seluruh kepala desa untuk selalu mendukung gerakan-gerakan literasi di desa. Kepala desa mendukung atau mendorong dusun-dusun misalnya. Para kepala dusun sampai ke tingkat RT. Nah, kalau ini terjadi, yang Mhm. kita sebut gong belajar, anak ditertibkan jam sekian sampai sekian belajar, terus diatur di desa itu bahwa anak-anak kita jam sekian harus belajar, jam sekian mereka kerja ini. Itu saya yakin sekali bahwa NTT akan segera keluar dari Mhm. berbagai persoalan literasi. Mhm. Hmm. Apa Nah, rencana, tindak lanjut begitu ya setelah seminar ini, digelar begitu ya, untuk memastikan, implementasi dari ide-ide yang dihasilkan? ya, jadi dengan seminar ini kita merekomendasikan ya, Mhm. ada rekomendasi-rekomendasi penting untuk pemerintah baik di tingkat daerah provinsi maupun di kabupaten kota. Mhm. Ah, Nah, salah satu rekomendasi penting adalah tadi saya katakan peran dinas teknis pemerintah daerah untuk terlibat. Misalnya kalau memang tidak ada payung hukum yang sangat kuat di daerah, ya bisa buat perda, peraturan daerah terkait dengan perda literasi. Mhm. Tetapi kita di level provinsi sudah ada perda juga, tapi memang kita terus dorong. Ada perda tapi perda masih simpan di lemari juga. Uh, jadi ini kadang-kadang saya tidak mengerti ya, uh, sudah sejauh mana implementasi perda yang ada. Nah, Mhm. untuk kabupaten-kabupaten yang belum, ya bisa, kalau bisa perda, bisa juga mungkin peraturan bupati terkait dengan gerakan literasi ini. Ya, terus Mhm. salah satu rekomendasi kita yaitu kolaborasi lintas sektor. Egosentris, ego sektoral antara dinas kalau bisa segera hentikan. Misalnya kegiatan literasi dinas pendidikan, Mhm. kegiatan literasi infokom, literasi digital, kegiatan literasi di perpustakaan daerah, ya itu harus dikolaborasikan. Atau Mhm. dinas pemberdayaan perempuan misalnya, atau BKKBN harus kolaborasi semua lintas sektor. Tidak bisa ego, oh ini kami punya kegiatan, atau Mhm. dinas perindustrian dan perdagangan, oh ini literasi finansial pemberdayaan, ini kami punya. Itu kenapa harus perpustakaan yang buat tentang pelatihan. Nah, ini masih terjadi di tingkat di daerah, seolah-olah ada perlombaan itu.
Seolah-olah perlombaan. Padahal sebenarnya energi-energi ini selalu kolaborasi. Oh, Dinas Infokom, kami di sini intervensi dari literasi digital. Kami punya program untuk aksesibilitas terkait dengan internetan bagi masyarakat misalnya, atau apa misalnya. Nah, itu terjadi kolaborasi di situ. Ini ekosistem literasinya saya melihat belum dibangun dengan baik. Maka saya selalu bilang kalau daerah ingin maju literasinya, menyusun peta jalan literasi, dan sampai saat ini belum ada peta jalan literasi di NTT. Kita masih jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang saya melihat pincang kita. Masih bicara literasi, satu bicara ini, satu bicara itu, tadi egosentris, ego sektoral, Sektoral ya. tidak jalan. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan ke depan ada semacam transformasi literasi ya. Transformasi literasi, maka ada perubahan Iya. yang masif untuk kemajuan sumber daya manusia di NTT ini. Oke, jadi perlu kerja kolaborasi begitu ya untuk memajukan literasi Iya, di NTT, mhm, Pak Poli ya. Oke, Pak iya Poli, ya. sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, seperti apa respon dari audiens begitu ya terkait dengan pemaparan Anda dalam seminar nasional? Iya. Ya, para peserta audiens pada umumnya mereka banyak bertanya dan juga merespon baik, eee, bahwa banyak juga menggambarkan kondisi real ya, setiap peserta dengan pandangan perspektif yang berbeda, dan saya kira itu, saya senang sekali karena, eee, perbedaan-perbedaan pendapat dalam diskusi itu wajar. Sebagai teman diskusi, sahabat literasi memang harus begitu, dan bagi saya kita menemukan benang merah bahwa kondisi sesungguhnya literasi di NTT itu nyata, masih jauh dari harapan kita bersama. Oleh karena itu butuh gerakan bersama, dan mereka ingin sekali kerja-kerja ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Nah, jadikan masyarakat, tadi malam tuh menarik ini. Mereka ingin masyarakat tuh jangan jadi objek, jangan programnya top down, programnya harus bottom up. Nah, ini keren. Bahwa program itu literasi harus yang merasa penting itu masyarakat, bukan para pegiatnya atau para pengambil kebijakannya. Jadi kita mengadvokasi masyarakat, terus merasa masyarakat yang merasa oh kehadiran taman baca, kehadiran komunitas, kehadiran perpustakaan desa, ayo kita giat bersama, ayo kita gotong royong membangun rumah baca, membangun pondok baca. Jadi harapan para audiens adalah ingin program-program itu harus lahir dari masyarakat, harus bottom up, jangan hanya dari atas ke bawah. Dan saya juga sepakat ya bahwa kalau kita ingin program-program literasi itu berhasil, ya kita harus memulai dari yang tingkat paling bawah, dan itu menjadi harapan masyarakat di daerah. Oke. Baik, Pak Poli, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Kami juga menanti begitu ya update perkembangan terkait dengan 368 taman baca begitu ya yang mendapatkan Iya, bantuan melalui Taman Baca Masyarakat NTT. Terima kasih Pak Poli, sukses selalu. Salam hangat dari Endi ya, Kota Pancasila. ya. Salam Pancasila, salam literasi. Salam Terima literasi. kasih. Iya.